Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa usini bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqina sabihulukin hasanin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang berbahagia ini, di hari dan di tempat yang mulia ini, kita ungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, yang dengan limpahan nikmat-Nya kita bisa bermuajahah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka rindu terhadap derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memusnahkan, meluluhkan berbagai kehilapan dan dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga terlimpah atas kedua kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, termasuk yang kita yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, memiliki keinginan yang sama. Di keinginan manusia semuanya sama, adalah meraih kebahagiaan hidup. Keinginan manusia semua sama, agar terhindar daripada malapetaka, daripada kehinaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan hidup seseorang akan diraih bila mana dalam hidup ini kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dan kemalangan, bahkan derajat yang akan dicapai menjadi derajat yang rendah, adalah ketika manusia melakukan kesalahan-kesalahan. Kuncinya bagi kita untuk meraih kebahagiaan dan terhindar daripada malapetaka, baik malapetaka di dunia, apalagi malapetaka nanti di yaumil kiamah, adalah marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hindari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menyebabkan manusia menderita, yang menyebabkan manusia celaka, baik dalam keadaan hidup di dunia maupun dalam perjalanan hidup setelah meninggalkan alam dunia, akan sengsara nanti ketika sakratul maut, akan susah nanti ketika di alam barzah, akan susah ketika nanti di alam mahsyar, dan seterusnya, diakibatkan dari perilaku zalim. Makanya tema pada kesempatan ini, bahayanya perilaku zalim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan kepada kita dengan bunyinya, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi
wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Itu pesan Allah. Di Allah, zat yang memiliki kita, yang mengatur hidup kita, menyampaikan pesan kepada kita dengan pesan yang begitu luar biasa. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini haram tu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan perilaku zalim ala nafsi terhadap diriku. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu muharraman bainakum. Jika aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka Allah pesankan fala tadhalamu, maka janganlah kalian sekali-kali melakukan kezaliman satu dengan yang lain. Jangan kalian saling mendolimi satu dengan yang lain. Bapak sebagai kepala rumah tangga, jangan sampai melakukan kezaliman terhadap anggota rumah tangganya. Bapak RT di masyarakat, jangan sampai melakukan kezaliman terhadap masyarakat di lingkungannya. Begitu juga Bapak RW, camat, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sampai presiden. Jangan sampai melakukan kezaliman terhadap satupun rakyatnya. Karena berat yang akan dipikul nanti beban di yaumil kiamat. Allah pesankan fala tadhalamu, jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Para aparatur pemerintah, para penegak hukum, jangan sampai melakukan kezaliman di dalam menegakkan hukum terhadap rakyatnya. Jamaah rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memesankan kepada kita untuk tidak berlaku zalim? Karena kezaliman itu akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan, khususnya bagi para pelaku zalim. Yang pertama, bahaya zalim adalah akan menyebabkan gelapnya kehidupan di masa yang akan datang. Rasulullah SAW sabdakan, ittaqul dzulma, jauhi oleh kalian wahai umatku melakukan kezaliman. Fa inal zulma, maka sungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, akan menyebabkan kegelapan nanti di hari kiamat. Gelap dan susahnya ketika meregang nyawa, sulit dan susahnya ketika nanti di alam barzah, susah dan sulitnya nanti di alam mahsyar, tegang dan sebagainya nanti ketika dihisab, sulit ketika nanti menyeberang sirat. Akhirnya apa yang terjadi? Celaka yang luar biasa. Jangan pernah melakukan kezaliman. Baik kezaliman kita terhadap diri sendiri dengan cara melakukan kemaksiatan. Bahkan kezaliman yang terbesar terhadap diri kita adalah melakukan praktek kemusyrikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada putranya, termasuk kepada kita semua, yang Allah abadikan dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah kedzaliman yang paling besar. Yang kedua, kedzaliman terhadap sesama manusia. Sekali lagi, baik kedzaliman yang dilakukan terhadap diri kita ataupun kedzaliman terhadap orang lain, maka akan menyebabkan zulumat, kegelapan, kesulitan nanti di perjalanan hidup. Yang kedua, bahaya kedzaliman adalah kedzaliman akan mengakibatkan kebangkrutan. Walaupun waktu di dunianya sukses, kaya raya, tinggi jabatannya dan lain sebagainya, dihormati dan sebagainya, tapi ketika melakukan kedzaliman maka akan menjadi bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan, man kana lahu madlamah, siapa orang yang punya perbuatan, siapa orang yang pernah melakukan perbuatan zalim li akhihi, kepada saudaranya, min irdin, bentuk kezaliman bisa jadi berupa nama baik, dengan cara memfitnah, dengan cara
menggunjing, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita menyakitkan atau mendolimi saudara kita, yaitu mencoreng nama baiknya. Au syai'in, atau sesuatu, apakah mengambil haknya, mengambil hartanya, bahkan melukai fisiknya, dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa orang yang telah melakukan kedoliman, falyatahallalhu minhul yaum, maka bersegeralah untuk minta maaf saat ini juga. Jangan pernah nanti saja, Idul Fitri tahun depan. Tidak begitu. Jadi ketika kita melakukan kedoliman, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, tetangga dengan tetangga, dan seterusnya, maka segeralah minta maaf saat ini juga. Karena boleh jadi besok sudah tidak ada kesempatan kita untuk meminta maaf. In kanat lahu amalun, ya, qabla an la yakuna dinarun, sebelum tibanya suatu hari nanti, yang dimana di hari nanti tidak ada lagi dinar, wala dirham, tidak ada lagi dirham. Artinya tidak ada uang yang untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang terzalimi. In kana lahu amalun sholih, bila mana dia si pelaku zalim itu punya amal kebaikan, ukhida minhu biqadari madlamatihi, maka Allah akan ambil untuk diberikan kepada orang yang terzalimi sesuai dengan kezaliman yang ia lakukan. Jadi semakin banyak orang-orang yang terzalimi, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan orang itu diberikan kepada yang terzalimi. Si A datang diberikan kepada si A, si B datang diberikan ke si B, dan seterusnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada orang yang terzalimi oleh mulut kita, terzalimi oleh perilaku kita, terzalimi oleh keputusan kita. Karena mereka-mereka yang terzalimi nanti akan datang meminta dakwah, dan kebaikan-kebaikan kita akan habis diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Wa illam takun lahu hasanah, bila mana kebaikan sudah habis karena sudah dibagikan kepada orang-orang yang terzalimi masa hidupnya, uhida min sayyiati sahibi, maka diambilkan oleh Allah keburukan-keburukan, dosa-dosa orang-orang yang pernah terzalimi. Itulah yang disebut dengan kebangkrutan. Ada orang yang bangga saat ini pernah melakukan kebaikan ini dan itu, tetapi ia lupa melakukan kezaliman terhadap saudara sesamanya. Maka bisa jadi kebaikan-kebaikan yang dibangga-banggakan saat ini habis ludes dibagikan kepada orang-orang yang terzalimi. Sekali lagi, wa illam takun lahu hasanat, bila mana orang itu tidak punya kebaikan, uhida min sayyiati sahibi, fa humila alaihi, lalu dibebankan kepada orang yang menzalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, bahaya perilaku zalim akan terancam oleh doa orang-orang yang terzalimi. Sekali lagi, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Boleh jadi orang yang terzalimi oleh kita akan mendoakan buruk, dan biasanya orang yang terzalimi itu jarang melakukan memanjatkan doa berupa kebaikan. Kebanyakan adalah doanya keburukan. Dan kata Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wattaqu da'watal mazlum, jauhilah, takutlah kalian semua terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya antara doa orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya sangat mustajab. Banyak orang hidupnya tidak berkah. Banyak problem itu, problem ini, problem itu, problem ini. Bisa jadi itu akibat daripada doa-doa orang yang terzalimi. Di dunia sudah rupek, di dunia sudah susah, di dunia sudah membingungkan, apalagi nanti setelah meninggalkan alam dunia yang abadi. Kezaliman sungguh berbahaya. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita, keluarga kita, masyarakat kita,
Jangan sampai membiarkan kedoliman terjadi. Karena ketika kedoliman terjadi di masyarakat, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, dan seterusnya dibiarkan, maka kedoliman itu akan mendatangkan malapetaka, yang mana malapetaka itu bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi malapetaka itu akan menimpa seluruh. Bukankah saat ini terjadi di mana-mana? Ada gempa, ada gunung meletus, dan lain sebagainya. Siapakah yang merasakan bencana-bencana itu? Apakah mereka yang melakukan kedoliman? Tidak, semuanya melakukan kedoliman. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, idza ra'a minkum munkaran, bila mana kalian melihat salah satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah kedoliman itu dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Pak RT punya kekuasaan di masyarakatnya, atau ada kedoliman di masyarakat, cegah. Pak Lurah, ya, camat, bahkan sampai presiden, karena punya power untuk merubah itu. Wa ilam yastati, ketika tidak punya kekuatan, fabilisan, maka ubah kezaliman itu, kemungkaran itu dengan mulut, dengan nasihat. Fa ilam yastati, ketika tidak bisa dengan mulut, dengan nasihat, fabiqalbi, dengan hati, bahwa hati kita tidak senang dengan kezaliman yang berlaku. Dan dengan hati itu adalah disebutkan adhaful iman. Kondisi dengan hati ketika melihat kedoliman kita tidak senang, itulah disebut oleh Rasulullah selemah-lemah iman. Bagaimana jamaah rahimakumullah kalau diri kita dengan kekuatan tidak punya, dengan mulut tidak bisa, dengan hati pun tidak bisa? Apakah ada iman dalam diri kita? Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wattaqu, dan takutlah kalian, fitnatan, suatu fitnah, suatu bencana, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang mana bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi semuanya kena. Bagaimana di Aceh dulu, semuanya kena. Bagaimana yang baru-baru ini semuanya kena. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul 'iqab, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras siksaannya. Oleh karena itu, agar kita terhindar, keluarga kita terhindar, masyarakat kita terhindar, kemudian rakyat Indonesia terhindar dari malapetaka, maka marilah kita satu dengan yang lain untuk menjalankan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran agar tidak melakukan kezaliman dalam bentuk apapun, sekecil apapun, supaya kita meraih keselamatan bersama-sama, masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menggugah kita semua, menyadarkan kita semua untuk tidak melakukan kezaliman apapun terhadap orang-orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu wal ghafurur rahim.